Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan Kapolda Jawa Barat dan Kapus Jarah Polri. Upacara tersebut dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 5 Mei 2025. Dalam upacara tersebut, sejumlah perwira tinggi Polri resmi melaksanakan serah terima jabatan, diantaranya Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang sebelumnya bertugas sebagai Pati Bahar Kampolri, kini resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, menggantikan Komjen Polisi Ahmad Wiyagus yang mendapat penugasan baru sebagai Asisten Operasi Kapolri. Sementara itu, jabatan Kepala Pusat Sejarah Polri diserah terimakan dari Brigjen Polisi Hari Nugroho kepada Brigjen Polisi Idodo Simangunsong. Sebelumnya, Brigjen Idodo menjabat sebagai dosen kepolisian media tingkat 1 di Akpol Lemdiklat Polri. Brigjen Hari Nugroho selanjutnya mengemban amanah sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Barat. Kapolri beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri turut mengucapkan selamat kepada para perwira tinggi yang menerima jabatan baru. Ia berharap amanah yang diberikan dapat menjadi semangat baru dalam menjalankan tugas secara profesional serta mampu meningkatkan citra dan kinerja institusi Polri di mata masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Frimansyah, Polri TV. Keluarga besar Operasi Damai Kartens 2025 menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-56 kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ucapan ini merupakan wujud penghormatan dan apresiasi atas kepemimpinan Kapolri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara, khususnya di wilayah Papua. Dalam ucapan tersebut, keluarga besar Operasi Damai Kartens 2025 juga mendoakan agar Kapolri senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan serta kesuksesan dalam memimpin institusi Polri dan menjalankan tugas negara. Brigadir Jenderal Polisi Dr. Faisal Ramadhani, SOS S3 MH, Wakapolda Papua selaku Kaops Damai Karten 2025. Saya, Wakaop, kami Satgas Humas. Kami Satgas Siber. Kami Satuan Tugas Bantuan Operasi. Kami Posko Minops. Sektor Puncak, Distrik Ilaga. Unit Intan Jaya. Pos Kiwirok, Sektor Pegunungan Bintang. Sektor Pegunungan Bintang. Delta Puncak Ilaga. Sektor Lani Jaya. Delta Duga. Sektor Paniai. Unit Lani Jaya. Sektor Yaukimo. Tim Delta Wilayah Pegunungan Bintang. Kami Quick Response Force. Sektor Puncak Jaya. Delta Timika. Tim Delta Wilayah Yaukimo. Wilayah Yalimo. Unit Puncak Ilaga. Mengucapkan Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MPLSI. Semoga panjang umur, Sukses dan sehat selalu. semoga Tuhan memberkati. Bapak Kapolri beserta keluarga. Damai Karten. Damai Karten. Damai Kapten. Damai Kapten. Berhasil. 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 Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolda Lampung hadiri konferensi pers yang secara resmi mengumumkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025. Kehadiran Kapolda dalam acara yang diselenggarakan pada Kamis 2 Mei 2025 ini menunjukkan sinergi yang kuat antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam mendukung program-program yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 ini merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan keringanan beban kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya secara tertib dan tepat waktu. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Lampung menyampaikan dukungan penuh dari jajaran kepolisian terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025. Dukungan ini dipandang sebagai wujud nyata sinergisitas antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Kapolda Lampung menekankan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi warga negara yang bertanggung jawab terhadap kemajuan provinsi. Oleh karena itu, Polri siap mendukung sosialisasi dan pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan sukses dan mencapai target yang diharapkan. Keikutsertaan Kapolda Lampung dalam konferensi pers ini juga mengirimkan pesan yang kuat kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan. Sinergisitas antara kepolisian dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat membayar pajak secara tepat waktu dan memanfaatkan program pemutihan ini sebaik-baiknya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 di Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan dampak positif ganda, yaitu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Dukungan penuh dari Kapolda Lampung dan jajaran kepolisian menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program ini dan mendorong terciptanya budaya kepatuhan hukum di masyarakat. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Pekalongan AKBP Dodi Prakoso memimpin langsung apel siaga yang digelar di halaman Mapolres Pekalongan pada Jumat pagi, 2 Mei 2025. Apel kesiapan ini bertujuan untuk mengecek secara langsung kekuatan personil Polres Pekalongan, serta kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Kegiatan apel siaga ini merupakan langkah antisipatif Polres Pekalongan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan keterlibatan masyarakat atau Kaptimas, serta memastikan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kapolres secara seksama memeriksa setiap unit dan personel yang terlibat, termasuk kelengkapan perorangan, kendaraan patroli, serta peralatan pendukung tugas lainnya. Kapolres Pekalongan AKBP Dodi Prakoso menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam menjalankan tugas, terutama dalam merespon cepat setiap aduan dan kejadian di masyarakat. AKBP Dodi Prakoso juga mengingatkan akan tanggung jawab sebagai anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga Pekalongan. Selain mengecek kekuatan personel, apel siaga ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana penunjang tugas di lapangan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. Hal ini meliputi kendaraan dinas, alat komunikasi, pelengkapan pengamanan diri, serta peralatan khusus lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional. Langkah yang diambil oleh Kapolres Pekalongan melalui apel siaga ini menunjukkan komitmen Polres Pekalongan dalam menjaga stabilitas Kaptipas di wilayah hukumnya. Dengan mengecek secara berkala kesiapan personel dan sarana prasarana, diharapkan Polres Pekalongan dapat memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap setiap potensi ancaman dan gangguan keamanan, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon bersama Ketua Yayasan Gembala Bayangkari Cabang Ngawi, Nyonya Patricia Charles, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap sesama dengan mengunjungi panti asuhan Rumah Cahaya.
Kedatangan Kapolres Ngawi dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi disambut hangat oleh Suprapti, pengelola panti asuhan Rumah Cahaya yang dengan penuh kasih sayang mengasuh anak-anak tunanetra. Suasana haru dan keakraban mewarnai pertemuan tersebut, di mana Kapolres dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi berinteraksi langsung dengan para anak-anak, memberikan semangat serta mendengarkan cerita dan harapan mereka. Kunjungan ini tidak hanya sekedar silaturahmi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi anak-anak tunanetra di Panti Asuhan Rumah Cahaya. Kehadiran pucuk pimpinan Polres Ngawi dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari memberikan motivasi dan rasa diperhatikan, sehingga menumbuhkan semangat dalam menjalani kehidupan dan meraih cita-cita meskipun dengan keterbatasan fisik. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi, Nyonya Patricia Charles menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam rangka HKGB ke-45 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama, khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Harapannya kunjungan ini dapat memberikan kebahagiaan dan mempererat tali persaudaraan antara Polri dan masyarakat. Langkah yang diambil oleh Kapolres Ngawi dan Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memberikan sentuhan kemanusiaan dan dukungan kepada kelompok rentan. Kunjungan ke Panti Asuhan Rumah Cahaya ini diharapkan dapat menginspirasi pihak lain untuk turut peduli dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan sesama. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Astacita Swasembada Pangan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan menggelar panen jagung bersama. Keterlibatan aktif jajaran kepolisian ini menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat nasional, sejalan dengan program prioritas pemerintah. Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Oke Pak, semangat ya. Walaupun jarang nih kita di Surabaya. Ini sempat itu sepuh-sepuh ngeten iki. Nggih. Pokoknya tetap semangat anu nopo petani ini. Polres Pelabuhan Tanjung Perak selalu mendukung penuh program pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara masyarakat, petani, dan seluruh instansi terkait kita dapat mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan panen raya ini, kita menyadari betapa pentingnya peran serta sektor pertanian dalam pembangunan bangsa. Saya mengapresiasi kerja keras para petani yang telah menanam, merawat tanaman jagung ini. Mari kita terus bergandengan tangan, menjaga semangat gotong royong, dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia maju dan mandiri dalam hal ketahanan pangan, serta mencapai tujuan besar kita yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kenjeran, hasil dari Polsek Kenjeran. Sehat-sehat terus Ki, sampean. Sehat-sehat Padi. Jaga kesehatan. Matur. Saya Lurah Tampak Udi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres serta jajaran Polres Tanjung Perak, Kota Surabaya yang telah membantu mensukseskan ketahanan pangan di wilayah kami. Alhamdulillah warga kami terbantu dengan adanya kegiatan tanam jagung di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.